Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 RBL Fisika Dasar TPB 20B akan mengangkat judul Motor Listrik Sederhana dengan menggunakan prinsip gaya Lorentz pada dinamo sederhana. Adapun anggota kelompok yang pertama, Putih Karnisa dari Teknik Geomatika dengan NIM 121230020. Yang kedua ada Anissa dari Teknik Perkeretapian dengan NIM 121460002. Yang ketiga ada Yunda Ega Pratiwi dari Teknik Perkeretapian dengan NIM 121460003. Novel Zaki Asnawa dari Teknik Perkeretapian dengan NIM 121460004. Dan yang terakhir ada Muhammad Nur Akbar Nedi Saputra dari Teknik Perkeretapian dengan NIM 121460005. Sejarah gaya Lorentz. Hendrik Anton Lorentz tahun 1853 sampai 1928 merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada fisika dan fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, Lorentz mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang namanya. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Selanjutnya ada pengertian. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan motor listrik sederhana? Motor listrik sederhana adalah sebuah perangkat elektromagnetis yang bisa mengubah energi listrik menjadi suatu energi mekanik. Energi mekanik tersebut biasanya digunakan atau dimanfaatkan untuk memutar fan atau blower, impeller pompa, mengangkat bahan, menggerakkan kompresor, dan lain sebagainya. Adapun prinsip kerja dari motor listrik, yaitu motor listrik di dalamnya terdapat sebuah kumparan tertutup atau loop yang terdiri dari beberapa lilitan yang terletak di antara dua buah kutub magnetik, yaitu utara dan selatan. Ketika motor listrik diberikan arus listrik, maka akan terjadi gaya Lorentz pada loop yang membuat loop berputar. Sebaliknya, jika kita memutar loop, maka terjadi perubahan flux magnetik pada loop yang dapat membangkitkan listrik. Adapun rumus perhitungan yang dapat digunakan dapat dilihat pada slide berikut ini. Terdapat beberapa alat dan bahan yang dapat digunakan. Yang pertama ada penggulung kawat, yang kedua ada kawat, tembaga sepanjang 110 cm, yang ketiga ada selotip, peniti, magnet, baterai, dan gunting. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan alat. Yang pertama, siapkan kawat sepanjang 110 cm, lalu gulung kawat dengan benda yang berbentuk tabung, sehingga membentuk kumparan lingkaran. Gulung kawat sebanyak 14 kali. Selanjutnya, setelah kawat sudah tergulung bentuk lingkaran, lipat kedua ujung kawat dengan cara dililitkan di kedua sisi. Selanjutnya, gesek setiap ujung kawat menggunakan gunting untuk menghilangkan lapisan di bagian tegak gulungan. Lalu siapkan baterai yang sudah dilakukan dengan peniti di kedua sisi baterai. Lalu masukkan bagian tegak gulungan kawat di kedua sisi lubang peniti. Selanjutnya tempelkan magnet di bagian tengah baterai dan gulungan kawat. Setelah semua sudah siap, putar satu kali ujung gulungan kawat dan pada akhirnya gulungan kawat tersebut berputar dengan sendirinya. Keuntungan alat yang pertama, desain sederhana, biaya rendah, alat dan bahan mudah ditemukan, serta tidak memerlukan banyak waktu. Sedangkan kelemahannya yaitu desainnya kurang menarik. Kadang motor listrik tidak berfungsi dan mudah rusak serta tidak tahan lama. Kesimpulan, ketika kumparan dialiri dengan arus listrik, kumparan tersebut akan menghasilkan medan magnet sehingga terjadi perbedaan gaya antara kumparan dan medan tersebut, menimbulkan gaya Lorentz. Kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar lurus yang dialiri listrik. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, terbukti bahwa arus listrik yang mengaliri dalam kawat penghantar ini menghasilkan medan magnetik
atau di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnetik. Pada saat arus listrik yang mengalir dalam pengantar diperbesar, ternyata kecepatan putarannya semakin cepat. Hal ini berarti semakin besar arus listrik yang digunakan, semakin besar magnetik yang dihasilkan. Thanks for watching.